Selamat pagi teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan coba memperbaiki kerusakan laptop Acer 4732 dengan kerusakan tidak bisa masuk Windows atau restart. Ini ya, sudah ada dikasih tulisan tidak bisa masuk Windows, restart. Kita coba ya. Tekan enter, coba. Tuh mati ya. Kita coba restart. Nah, itu restart lagi. Kita tekan enter lagi. Coba tunggu ya. Ini kalau sekali lagi ngerestart langsung kita bongkar saja. Bagi para teknisi mungkin ini sudah menjadi rahasia umum ya, kerusakannya di mana sudah pada tahu. Tapi bagi yang pemula mungkin agak sedikit bingung, karena biasanya kalau rusak seperti ini diinstal ulang pun kadang masih sama, tetap ngerestart. Nah, itu mati lagi ya. Coba lihat. Nah, itu nyala sendiri, restart. Kita langsung bongkar saja ya. Kita matikan dulu. Nah, biasanya kasus seperti itu ininya sudah drop ya, atau sudah menurun kapasitasnya. Tapi saya tidak akan mengganti ini karena mungkin terlalu lama ya, atau memakan waktu. Dan mungkin ini juga masih bisa digunakan, jadi dropnya tapi nggak terlalu ya. Jadi saya akan tambah sedikit saja, tambah sedikit kapasitor saja ya, untuk menambah kapasitas ini biar cepat. Kita nyalakan solder.
Saya akan menambah di sini ya, sini saja, 2 biji saja, jangan terlalu banyak. Kalau ditambah terlalu banyak nanti proses pengisiannya malah justru akan lama. Dan tegangan untuk kapasitornya kalau bisa jangan lebih dari 2,5 ya, kalau bisa. Alasannya kenapa kok tidak boleh pakai tegangan lebih dari 25 volt untuk kapasitornya? Mungkin video selanjutnya ya akan menjelaskan fungsi kapasitor untuk bagian token. Ini ada kapasitor. Ini kapasitor rating tegangannya 6,3. Kalau dipasang di sini sebenarnya boleh sih pasang di sini, cuman kan ini jalur Vicor. Kalau kita pasang seperti ini ya agak bahaya ya. Apalagi kalau ininya sudah dilepas. Kalau ini dilepas mau diganti dengan ini, gunakanlah pakai yang 2,5 volt ya. Karena nanti kalau ada bocoran tegangan lebih dari 2,5, prosesornya akan kena. Jadi kalau bisa diganti yang sesuai ya. Nah ini seperti ini 2,5 volt, bisa untuk ganti. Kalau misalkan tidak ada yang 2,5, boleh pakai yang 6,3 tapi dicampur ya, dikasih 2,5 1 atau 2 biji untuk mengganti token. Jangan semuanya, misalkan ini mau diganti kapasitor 4 biji ya, jangan semuanya pakai 6,3 karena sangat berbahaya. Kalau bisa ya yang 2 biji 2,5 volt, 2 biji 6,3 volt, atau lebih baik 2,5 volt semuanya, nggak apa-apa, itu malah bagus. Karena untuk rating tegangan Vicor itu biasanya 1 sampai 1,2 volt ya. Ya mungkin paling tinggi 1,5 volt. Jadi kalau dipasang kapasitor yang tegangannya 6,3 volt, bila ada kebocoran dari MOSFET, mungkin misalkan bocor sampai 5 volt, maka kapasitor ini akan langsung meloloskan tegangan ke prosesor. Tapi kalau pakai yang 2,5, apabila ada kebocoran tegangan, maka kapasitor tersebut akan langsung pecah atau rusak. Nah pada saat kapasitor rusak, maka tegangan tidak akan lolos ke prosesor ya. Jadi mungkin pabrik atau pembuatnya sudah memikirkan untuk hal ini ya. Jadi kalau bisa jangan sampai jauh dari aslinya. Oke, mari kita pasang ya. Begitu juga nanti di blok 35 ya, misalkan ada kapasitor yang rusak, penggantinya juga diharuskan sama ya, atau mungkin ya lebih tinggi sedikit nggak apa-apa, tapi kalau terlalu tinggi berbahaya, apalagi terlalu rendah ya.
nanti mungkin akan dijelaskan di video berikutnya. Mari kita pasang ini dulu ya. Karena ini masih ada tokennya, saya tidak lepas. Boleh pakai ini ya, boleh, karena tokennya masih, kalau tokennya dilepas jangan pakai yang 6,3 volt, atau enggak kita ambilkan dari sini saja, mumpung ada kanibalan ya. Kita ambil 2 ya, biar sekalian. Untuk melepas ini diusahakan jangan pakai blower ya, terkecuali sudah biasa. Kalau belum biasa, ininya bisa pecah kalau kepanasan. Kasih sedikit timah dulu. Jangan sampai kebalik pasanya ya, yang ground dan yang jalur plusnya. Ini hasilnya. Kenapa saya nggak lepas ini? Karena tadi kasusnya dia bisa masuk loading Windows agak hampir sampai selesai ya. Jadi kemungkinan ini masih bagus. Nah, terkecuali kalau loadingnya baru beberapa detik dia loading terus restart, nah itu mungkin ininya sudah
agak parah, jadi perlu diangkat diganti. Kita langsung coba saja ya. Kita pasang harddisknya. Ini tadi katanya sudah sempat install ulang tapi masih sama. Nah, akhirnya dibawa ke sini untuk dibongkar mesinnya. Kita coba ya. Apakah bisa langsung loading tanpa hambatan? Kita coba pasang keyboard aja dulu. Mudah-mudahan sudah normal ya. Nah, sudah normal ya, sudah nggak ngerestar lagi. Oh, touchpadnya belum dipasang. Sudah normal ya. Kita coba ulangi satu kali lagi buat memastikan. Kita coba lagi ya. Oke, berarti sudah normal ya, sudah tidak ada kerusakan lagi. Sudah normal.
kita matikan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Terima kasih.